Bab 101, Lan Sueruo dengan hati-hati memeriksa luka-luka Yun Ce, dan hasil yang didapatnya membuatnya bernapas lega, tapi dia juga terkejut pada saat yang sama. Karena luka Yun Ce jauh lebih baik dari perkiraannya. Trauma serius di bahunya kini telah berhenti mengeluarkan darah, dan tidak ada tanda-tanda memburuk. Sebaliknya, perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan menakjubkan yang terlihat dengan mata telanjang. Masih banyak lagi luka lain di badan, tapi semuanya luka ringan, badan sangat lemah, tapi hanya lemah, akarnya tidak luka, dan luka dalam juga sangat ringan. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi dan mendorong punggungnya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan dia jatuh lebih cepat karena kekuatan sebaliknya, tetapi dia hanya menderita trauma sebesar itu. Dia mengambil Yun Ce dari tanah dan meletakkannya di rumput lembut di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengangkat tubuh seorang pria, memeluknya dengan sangat hati-hati, dengan jantungnya yang berdetak tak terkendali. Kemudian diam-diam tetap di sisinya, menunggu dia bangun lagi. Ini adalah daerah pegunungan, dengan bukit dan tebing yang tidak terlalu tinggi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh bidang pandang, meski penuh dengan tanaman hijau, namun memancarkan suasana yang sangat sunyi. Di kejauhan, auman panjang binatang misterius terdengar dari waktu ke waktu. Hal ini juga membuat Lan Sueruo tetap berada di sisi Yun Ce dan tidak berani bergerak setengah langkah pun, jangan sampai binatang misterius mendekat dan melukai Yun Ce. Lebih dari setengah jam kemudian, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke kanan. Dalam pandangannya, ada 5 orang berjalan ke arahnya, 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Ketiga orang ini terlihat berusia 30-an atau 40-an, dan mereka semua berpenampilan garang. Mereka mengenakan baju besi ringan yang sama, dan otot mereka yang terbuka berwarna gelap dan kasar. Mereka jelas adalah orang-orang yang sering berlarian. Yang terlihat paling tua bertubuh tinggi, berwajah berotot, dan memegang kapak besar di bahunya. Yang terlihat paling bungsu bertubuh kurus dan bermulut panjang dan tajam, serta sedang menyeret kapak besar sepanjang 1 meter, senjata di tangannya. Orang lain berwajah kuda dan juga membawa tongkat besi besar. Dalam hal budidaya kekuatan mendalam, yang tertinggi berada di alam Naschen Suan tingkat ke-8, dan yang terendah berada di alam Naschen Suan tingkat ke-6. Kedua anak itu tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun. Yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan. Mereka mengenakan pakaian yang kasar. Yang terlihat adalah mereka berdua memiliki tanda merah yang sangat terang di dahi mereka, berbentuk yang bentuknya seperti tanda merah, seperti nyala api yang menyala-nyala. Lengan mereka masing-masing dipegang oleh 1 orang. Saat mereka berjalan maju selangkah demi selangkah, air mata yang belum kering terlihat jelas di wajah mereka. Ketika Lan Sueruo melihat mereka, mereka juga melihat Lan Sueruo. Hampir secara kebetulan ketiga pria itu berhenti pada saat yang sama, menatap Lan Sueruo dengan mata mereka, melepaskan cahaya seperti serigala. Cepat, lihat, gadis di sana, sebenarnya adalah gadis yang sangat baik. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupku. Saat pria berwajah kuda itu berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menitikkan air mata. Turunlah, pria bermulut tajam itu bahkan lebih tak tertahankan lagi. Dia menjepit kakinya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia 100 kali lebih cantik dari peri dalam mimpiku. Kakiku hampir lemah. Jika aku menangkapnya dan menjadi pemimpin istri, pemimpinnya akan dia pasti sangat senang sehingga dia bisa memberi penghargaan kepada wakil kapten kita karena melakukan sesuatu. Petik 2. Kamu bodoh sekali. Pria berkapak itu menamparkan leher pria bermulut tajam itu, lalu menjilatnya. Sudut mulutnya penuh semangat, dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Jika gadis ini dibawa kembali, pemimpinnya pasti akan bersenang-senang setiap malam, dan kita akan berbagi di dalamnya. Cek-cek, bertemu dengan gadis cantik dalam keadaan seperti itu, tempat itu seperti Tuhan mengirimkannya untuk menghadiahi kita. Mata pria bermulut tajam itu berbinar. Kakinya gemetar semakin hebat, dan dia mengangguk penuh semangat. Ya, kakak benar. Lalu tunggu apa lagi? Namun, gadis cantik ini terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun, dan dia sebenarnya memiliki Naschen Realem tingkat ke-8, tingkat kultivasi. Pria kapak itu mengerutkan kening. Apa? Alam baru lahir tingkat ke-8. Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda sama-sama terkejut. Kamu masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mungkin kamu adalah murid dari suatu keluarga besar. Mungkin kamu adalah seorang jenius. Jika kita mengambil tindakan,
bagaimana jika keluarga di belakangnya mengetahui? Cih, lihatlah potensimu. Pria kapak itu meliriknya dengan jijik, lalu menjilat bibirnya dan tertawa penuh nafsu. Kami, iblis hitam, adakah suatu hari ketika kelompok tentara bayaran tidak hidup di ujung pisau? Siapa yang mereka takuti? Belum lagi dari keluarga besar mana dia mungkin menjadi muridnya, karena kita telah bertemu dengannya, bahkan jika dia adalah muridnya, Putri Kaisar saat ini, hei, tidak salah mengambil foto hari ini. Cek, ada baiknya segera mati untuk menikmati keindahan yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Baik pria bermulut tajam, maupun pria berwajah kuda itu mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan mereka begitu bersemangat hingga hampir pergi, tidak ada yang akan pergi. Meski percakapan mereka hening, namun cukup jelas bagi kedua anak yang ada di genggaman mereka untuk mendengar dengan jelas. Wajah mereka menunjukkan rasa takut dan khawatir. Anak kecil itu menahan nafas, lalu tiba-tiba berteriak keras, "Kakak, lari! Mereka orang jahat, mereka ingin menyakitimu." Anak laki-laki kecil itu ditendang ke tanah oleh pria berwajah kuda dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Gadis kecil itu dengan cepat berlari untuk menjemputnya dan memeluknya. Dia mulai menangis. Suara anak laki-laki kecil dan pemandangan berikutnya semuanya jatuh ke telinga dan mata Lan Suerwo. Dia sedikit mengernyit dan berdiri dari tanah. Pada saat ini, pria kapak dan pria bermulut tajam juga berjalan mendekat, terlihat cabul. Berdiri di depannya sambil tersenyum, mata pria bermulut tajam itu menunjukkan ekspresi nafsu yang sangat jelas. Dia menggosok jari-jarinya dengan tangannya. Dia jelas tidak sabar. Jika dia tidak khawatir pihak lain memiliki nascen tingkat 8 kekuatan realem yang dalam, dia pasti sudah melakukannya. Dia bergegas maju dan berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu di sini sendirian? Apakah kamu tersesat? Apakah kamu ingin saudaraku membawamu keluar dari sini?" Lan Suerwo telah menghadapi banyak penampilan dan ekspresi serupa, tapi ini adalah pertama kalinya seseorang begitu terang-terangan dan tidak tahu malu. Alasannya jelas, karena ini tempat terpencil dan dia sendirian. Ada rasa jijik yang mendalam di alisnya, dan dia menjawab dengan tenang, "Turunkan kedua anak itu dan keluar." Bahkan tanpa teriakan anak kecil tadi, dia dapat melihat sekilas bahwa kedua anak itu sedang diperkosa. Mereka mengambilnya dengan paksa. Hei, si manusia kapak merasa geli, gadis ini tidak hanya cantik, dia juga sangat keren. Kita bersaudara bisa bersenang-senang. Hei, kakak, lari, mereka orang jahat, dia adalah orang jahat, yang sangat kuat, lari, gelombang. Anak kecil itu berteriak kepada Lan Suerwo lagi, tapi segera ditampar ke tanah oleh pria berwajah kuda itu. Dia berkata dengan kejam, "Kamu bajingan kecil, jujurlah padaku. Intinya, jika aku tidak melihat bahwa kamu masih berguna, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama. Jika kamu berani berteriak lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu terlebih dahulu." Laki-laki dan perempuan itu berpelukan erat, dengan ketakutan di mata mereka dan seluruh tubuh gemetar. Lan Suerwo memiliki ekspresi marah di wajahnya. Berdasarkan kebaikan anak kecil itu dalam memperingatkannya terlepas dari konsekuensinya, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka terus dibawa pergi oleh 3 penjahat menjijikkan ini. Tapi Yunce berbaring di sampingnya, dan jika terjadi perkelahian, itu mungkin akan mempengaruhi dirinya. Dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan marah, "Aku akan mengatakannya lagi, turunkan kedua anak itu dan keluar dari sini." Hehehehe. Menanggapi omelan Lan Suerwo, mereka bertiga tidak hanya tidak mengubah ekspresi mereka, tetapi semua tertawa. Pria kapak itu berkata dengan bingung, "Si cantik ingin kita keluar. Tentu saja kita meminta itu. Aku ingin tahu apakah si cantik keluar bersama kita di sini. Atau benarkah, haruskah kamu berguling-guling di rumput atau kembali ke tempat tidur?" Pria bermulut tajam dan pria berwajah kuda tiba-tiba tertawa bersama. Lan alis Suerwo tenggelam, topengnya sangat dingin, dan dia berbisik, "Mencari kematian." Suara itu jatuh, dan tangan kanannya menyentuh tangan kirinya. Dia menggenggam pedang panjang yang seputih-putih dan terbuat dari putih giok. Tiba-tiba, mata ketiga pria kapak itu tiba-tiba berbinar, "Cincin luar angkasa. Ini sebenarnya cincin luar angkasa. Kami menghasilkan banyak uang kali ini. Pedang ini jelas tidak terlihat biasa. Bahkan cincin luar angkasa tingkat terendah. Juga sangat mahal dan pastinya tidak terjangkau oleh masyarakat awam." Mata penuh nafsu ketiga orang itu mulai dipenuhi keserakahan.
Lan Suerwo mengambil langkah maju pada saat ini dan menikam manusia kapak dengan pedang. Manusia kapak memiliki kekuatan alam baru lahir tingkat 8 dan merupakan ancaman terbesar. Hahaha, lihatlah betapa baiknya ketiga saudara kita melatih si cantik kecil ini hari ini. Di tengah tawa liar, si manusia kapak mengayunkan kapak besarnya dan mengayunkan pedang gioknya ke arah Lan Suerwo. Pria bermulut tajam di sebelahnya juga tertawa dengan tidak senonoh. Dia meraih batang besi itu dengan kedua tangannya secara bersamaan dan tiba-tiba menyalakannya. Kapak dan tongkat menghantam pedang giok Lan Suerwo satu demi satu, menghilangkan kekuatan pedang Lan Suerwo dan menyebabkan rasa sakit yang tumpul di mulut harimau. Dia dengan cepat mundur selangkah, berteriak rendah, dan menggambar busur miring dengan pedang panjangnya, menutupi bagian tengah mereka berdua pada saat yang sama. 7 bintang mengangkat bulan. Setelah satu serangan pedang, lebih dari selusin pedang mengikuti, dan kekuatan pedang terus-menerus, pedang giok putih menghasilkan bayangan putih cemerlang dalam tarian tubuhnya. Kekuatannya saat ini berada di tingkat ke-8 dari alam baru lahir, yang sama dengan manusia kapak. Namun, bagaimanapun juga, dia masih muda. Dalam hal pengalaman bertempur, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan manusia kapak. Kekuatannya yang dalam bahkan lebih tak tertandingi. Oleh karena itu, menghadapi manusia kapak sendirian, dialah yang harus berjuang, apalagi dengan seseorang di alam baru lahir tingkat ke-7. Tidak jauh dari situ, di sana adalah seorang pria berwajah kuda di alam baru lahir tingkat 6 yang mengendalikannya. Kedua anak itu saling memandang dengan mata penuh semangat. Setelah lebih dari selusin pertemuan, semua serangan Lan Suerwo dipukul mundur, dan dia hampir kehilangan pedangnya beberapa kali. Manusia kapak itu tertawa, tiba-tiba melompat tinggi, dan menebas dengan kapak besar dengan kekuatan yang menakjubkan. Saat kritis, sial, kekuatan pedang Lan Suerwo benar-benar hancur dalam sekejap, seluruh tubuhnya gemetar dan dia mundur 5 langkah, lengan kanannya gemetar, dan dia hampir kehilangan pedangnya lagi. Hehehehe, bosnya perkasa. Pria bermulut tajam itu menamparnya dengan sanjungan, lalu berkata dengan senyuman cabul, "Si cantik kecil, kamu harus menuruti kami dengan patuh. Jika kamu terus bertarung, jika kami secara tidak sengaja melukaimu cantik tubuhku, cek-cek, sayang sekali." Dada Lan Suerwo naik turun, tapi wajahnya tenang. Dia mengulurkan tangannya, meraih rantai manik-manik batu permata yang dikenakan di lehernya, dan dengan lembut menariknya. Saat rantai manik batu permata meninggalkan lehernya yang bersalju, aura energinya yang dalam langsung meningkat, dan sepasang mata indah perlahan memantulkan sentuhan emas suci. Dia perlahan mengangkat pedang giok di tangannya. Tubuh pedang seputih salju jelas ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan. Bab 102. Seluruh aura Lan Suerwo berubah drastis dalam sekejap. Senyum di wajah pria kapak dan pria bermulut tajam itu tiba-tiba menghilang karena tiba-tiba mereka merasakan penindasan yang menyesakkan dari gadis cantik di depan mereka. Apa yang terjadi? Pria bermulut tajam itu merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Begitu dia berbicara, cahaya putih dan keemasan tiba-tiba muncul di samping matanya, dan pedang Lan Suerwo terangkat lagi. Bangun dan tusuk dadanya. Tidak ada yang mencolok dari pedang itu, tapi momentum yang dibawanya jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh lelaki bermulut tajam itu tertahan oleh momentum tersebut dan berhenti sejenak, lalu buru-buru ia mengambil batang besi itu dan menghadapinya. Hanya terdengar suara benturan berbentuk kerucut, dan batang besi lelaki bermulut tajam itu langsung dibuang, dan cahaya kemasan menutupi tubuhnya. Pedang giok itu menghantam pria bermulut tajam itu dengan keras. Pedang itu begitu kuat sehingga pedang giok putih panjang itu bengkok sesaat, dan kemudian diluruskan seketika. Momentum dan kekuatan mengerikan yang mengikutinya membanjiri tajamnya manusia bermulut. Ia menghantam tanah dan terbang menjauh, berguling hingga belasan meter jauhnya. Jika bila pedang digunakan sebagai pengganti badan pedang, pria bermulut tajam itu akan terpotong menjadi 2 tanpa ketegangan apapun. Adegan ini membuat manusia kapak dan manusia berwajah kuda mengubah ekspresi mereka. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, sosok cantik Lan Suerwo sudah bergegas ke depan manusia kapak dan menusuk bahunya dengan pedang. Kekuatan pedang kuat yang mendekat membuat wajah manusia kapak menjadi pucat, tidak dapat menghindarinya. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh energinya yang dalam, menggenggam kapak erat-erat dengan kedua tangan, dan dengan raungan rendah, dia menghantam pedang panjang Lan Suerwo. Ledakan, kapak dan pedang giok terhubung, menyebabkan benturan logam yang keras. Tubuh manusia kapak tiba-tiba tenggelam,
dan kakinya langsung tenggelam ke tanah di bawah tekanan kekuatan yang kuat. Kekuatan pedang Lan Suerwo terhenti sejenak, lalu meledak lagi, menghantam dada pria kapak itu dengan keras dengan pedangnya. Dengan suara, bang, tubuh manusia kapak itu berguling-guling di tanah lebih dari 10 meter seperti labu. Kapak di tangannya juga terlempar jauh. Setelah berputar di udara puluhan kali, ia mendarat di depan kuda menghadap kaki manusia. Dia begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Pria kapak yang meluncur lebih dari 10 meter jauhnya berdiri karena malu. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan beberapa tulang dada sedikit patah. Tapi dia tahu bahwa jika gadis itu tidak berbelas kasihan, dia akan menggunakan, memotong, bukannya, memompa, tubuhnya dan pria bermulut tajam itu sudah menjadi dua bagian. Dan ini juga menunjukkan bahwa gadis ini memiliki hati yang sangat lembut dan tidak rela membunuh siapapun sama sekali. Begitu sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras, "Nak, selamatkan hidupmu. Kami bertiga buta. Kami hanya melihat bahwa kamu terlihat seperti peri berubah menjadi manusia, jadi kami ingin lebih dekat dan lebih menghargainya, tentu saja. Jika Anda tidak memiliki pemikiran lain, mohon bersikap mulia dan biarkan kami pergi." Lan Suerwo menyingkirkan pedang gioknya dengan ekspresi jijik padanya. Wajahnya, dia tidak ingin melihat mereka lagi dan berkata dengan tegas, "Keluar sekarang. Pergi sejauh mungkin." Petik 2. Ya, ayo keluar sekarang. Keluar sekarang. Pria kapak itu berdiri dengan cepat dan mengedipkan mata pada pria bermulut tajam yang tertegun dan pria berwajah kuda, yang juga buru-buru. "Bersiap untuk pergi. Turunkan anak-anak." Melihat pria berwajah kuda itu hendak menyeret kedua anak itu pergi, dia mengerutkan kening dan berteriak. Ekspresi pria berwajah kuda itu berubah untuk beberapa saat, tapi berpikir bahwa dia telah menghajar pria bermulut tajam dan manusia kapak itu ke dalam kondisi yang menyedihkan dengan 3 gerakan. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melepaskannya, 2 anak, dan kemudian pergi dengan putus asa. Jika Yunce sudah bangun sekarang, dia pasti akan membiarkan Lan Suerwo membunuh mereka bertiga. Karena ia mengetahui secara mendalam bahwa akibat dari kebaikan seringkali bukanlah rasa terima kasih pihak lain, melainkan akibat yang tidak ada habisnya dan tidak terduga. Ketiga orang ini pernah melakukan kejahatan sebelumnya, dan jelas-jelas bersalah atas banyak dosa. Membunuh mereka adalah keadilan bagi Tuhan. Tapi Lan Suerwo bukanlah Yunce. Dia memiliki hati yang baik dan lembut. Dia tidak pernah membunuh siapapun dalam hidupnya, dan dia tidak ingin membunuh siapapun sama sekali. Dia bahkan tidak memotong tangan dan kaki mereka sebagai hukuman. Mereka bertiga lari jauh dalam satu tarikan napas. Pria berwajah kuda itu mengertakkan gigi dan berkata, "Sungguh sial. Si cantik tidak bisa menikmatinya," dan dia membiarkan kedua bajingan itu pergi. "Ayolah, kamu masih bisa hidup. Sekarang, kamu bisa bersyukur kepada Tuhan." Kekuatan mendalam wanita itu, tapi alam misterius sejati. Pria kapak itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, dia dengan jelas merasakan bahwa pihak lain berada di alam Naschen Suan tingkat ke-8, tetapi begitu dia bergerak, kekuatan misteriusnya tiba-tiba meningkat tajam, tidak lebih lemah dari 3 wakil master alam mendalam sejati, kepala kelompok. Apa, nyata, alam Zeng Xuan? Pria berwajah kuda dan pria bermulut runcing keduanya terkejut pada saat yang sama, bagaimana mungkin seorang gadis cantik di masa remajanya berada di alam Zeng Xuan? Pemimpin kita hampir berusia 50 tahun ini. Dia hanya berada di alam Zeng Xuan tingkat ketiga. Tidak perlu bertanya, wanita itu pasti anak jenius dari keluarga super tertentu. Keluarga besar itu memiliki banyak sumber daya dan sekte Xuan Gong, dan ada banyak sekali orang yang telah melanggar Zeng Xuan sebelum usia 20. Itu benar-benar hal yang berbahaya. Untungnya, dia adalah wanita yang baik hati. Jika kami bertemu seseorang dengan kepribadian yang lebih kuat, kami bertiga akan memberitahumu di sini hari ini. Petik 2. Pemimpin harus datang hari ini. Saya ingin menangkap 2 anak laki-laki dan melakukannya. Sandera mengambil pujian, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir kehilangan nyawanya. Tampaknya satu-satunya pilihan adalah pemimpinnya ambil tindakan sendiri, jadi cepat kembali.
Mengusir ketiga penjahat itu pergi, Lan Suerwo dia menghela nafas lega dan meletakkan kalung itu kembali di lehernya. Segera, energi dalam yang dilepaskan dari tubuhnya melemah dengan cepat. Setelah 2 tarikan napas, energi itu melemah ke tingkat ke-8 dari alam baru lahir. Di depannya, 2 anak yang dibebaskan menatapnya dengan mata terbelalak, air mata tersembunyi di mata mereka. Lan Suerwo berjalan mendekat, membungkuk sedikit dan berkata, "Adik, jangan takut. Tidak apa-apa sekarang. Apakah kalian anak-anak dari gunung ini? Mengapa kalian ditangkap oleh ketiga orang itu?" Begitu dia selesai bertanya, anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut di depannya dan berteriak sedih dengan suaranya yang tidak dewasa, "Kakak, tolong, selamatkan orang-orang kami. Orang-orang jahat itu telah membunuh kami, kakak. Kamu adalah sangat kuat, kamu pasti bisa mengalahkan orang-orang jahat itu." Melihat anak laki-laki itu berlutut, gadis kecil itu segera berlutut bersamanya, meraih lengan anak laki-laki itu, dan dengan takut-takut berkata sambil menangis, kakak, tolong selamatkan kami. Selamatkan kami." Lan Suerwo terkejut sesaat, lalu memegang salah satu tangan mereka masing-masing dan mencoba menariknya dari tanah. "Bangunlah dengan cepat." Anak kecil itu baru berusia 7 atau 8 tahun, tetapi dia memiliki sifat keras kepala yang tidak sesuai dengan usianya. Dia menolak untuk berdiri dan menatap Lan Suerwo dengan mata berkaca-kaca, "Saudari, tolong selamatkan kami. Jika kamu tidak menyelamatkan kami, seluruh keluarga kami pasti akan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan." Petik 2. Anak kecil itu berteriak padanya 2 kali berturut-turut terlepas dari bahayanya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia kebaikan di dalam. Kini, dia berlutut di hadapannya, di bawah kabut air mata, matanya penuh kerinduan dan secercah harapan, seolah-olah dia akhirnya meraih sedotan penyelamat saat dia tenggelam. Hatinya tiba-tiba melunak, dan dia melirik ke arah Yun Ce yang terbaring diam di belakangnya. Setelah sedikit ragu, dia tersenyum dan berkata, "Adik, tolong bangun dulu, lalu bawa aku menemui sukumu, oke?" Mata anak laki-laki itu tiba-tiba berkilat karena terkejut, dia menyeka air mata di wajahnya dan mengangguk penuh semangat. Lan Suerwo dengan hati-hati menggendong Yun Ce di punggungnya dan mengikuti kedua anak itu menuju rumah mereka. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Feng Xuer dan nama gadis kecil itu adalah Feng Xianer. Mereka kembar berjenis kelamin berbeda. Lan Suerwo sedikit terkejut dengan nama keluarga, Feng, karena jelas-jelas nama keluarga kerajaan kekaisaran Phoenix Ilahi. Dan dia mengetahui dari mulut kedua anaknya bahwa semua anggota klan mereka bermarga, Feng, mereka telah tinggal di Gunung Tandus ini sejak mereka lahir, dan tidak pernah keluar atau berhubungan dengan orang luar. Karena ada banyak binatang buas misterius yang ganas di daerah ini, hanya saja di tempat mereka tinggal karena suatu alasan, binatang misterius itu tidak pernah mendekat. Karena binatang misterius yang menakutkan dan padat itu, mereka tidak punya cara untuk keluar. Orang-orang di luar juga tidak punya cara untuk keluar karena binatang misterius itu. Dan tidak bisa masuk. Sampai beberapa hari yang lalu, kelompok tentara bayaran setan hitam tiba di sini melalui metode yang tidak diketahui, menemukan tempat tinggal mereka, dan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah keluarga penjaga kecil, jadi mereka memaksa mereka untuk menyerahkan harta yang mereka jaga. Alasan mengapa mereka menangkap Feng Xuer dan Feng Xianer adalah untuk memaksa mereka menyerahkan harta itu dalam 1 hari, jika tidak, mereka akan dibunuh. Setelah melewati gunung yang rendah, sebuah desa kecil muncul di depan kami. Di pintu masuk desa, beberapa orang parubaya yang mengenakan pakaian kasar berdiri di sana, dengan kemarahan dan ketidakberdayaan tertulis di wajah mereka. Wanita di tengah adalah menutupi wajahnya dan menangis. Di dahi mereka, semuanya ditandai dengan tanda seperti api. "Ayah, Ibu!" Feng Xuer dan Feng Xianer berteriak dan bergegas menuju wanita yang menangis itu. Ketika mereka mendengar suara anak itu, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Xuer yang sedang berlari, dan Feng Xian, hampir mengira mereka sedang bermimpi, sampai mereka melemparkan diri ke dalam pelukannya. Dia memeluk mereka erat-erat dan menangis karena terkejut. "Xuer, Xianer, apa yang kamu lakukan?" Pria parubaya di sebelahnya tampak bersemangat, dan dia diliputi kegembiraan. "Kakak perempuan cantik itulah yang melawan orang-orang jahat itu dan menyelamatkan kita." Feng Xuer berbalik dan menunjuk ke arah Lan Suerwo. "Kakak perempuan tidak hanya cantik,
tapi juga sangat kuat. Dia membunuh ketiga orang jahat itu sekaligus. Kalahkan mereka. Ya, Feng Xianer mengangguk dan berkata dengan kekaguman di wajahnya, selain itu, kakak perempuan tertua juga berjanji kepada kita untuk membantu kita mengalahkan orang-orang jahat itu. Mata, semua orang tiba-tiba beralih ke mata Lan Suerwo. Tubuhnya, pria parubaya itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam kepada Lan Suerwo, dan berkata dengan tulus, "Nak, terima kasih telah menyelamatkan kedua anakku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Namaku Feng Baichuan, adalah pemimpin klan saat ini di sini, dan ini adalah istriku Feng Chaiyun. Sama-sama, aku kebetulan lewat dan itu hanya sedikit bantuan." Lan Suerwo berkata dengan sopan. Pria di depannya berusia 34 tahun, dia berpenampilan dan berpakaian sangat sederhana. Ada sentuhan keanggunan dan ketenangan di antara alisnya, dan tanda nyala api di dahinya terlihat sangat jelas. Namun, sebagai pemimpin sebuah klan, budidaya kekuatannya yang dalam hanya berada pada tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Untuk usianya, tingkat ini memang terlalu rendah. Dan Lan Suerwo segera menyadari bahwa kekuatan mendalam semua orang di depannya berada di tingkat ke-10 alam mendalam dasar, dan mereka sangat seragam. Terima kasih banyak. Feng Chaiyun memberi hormat pada Lan Suerwo, merasa sangat bersyukur hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Senang sekali Zuer dan Xianer bisa kembali dengan selamat. Tapi pencuri jahat itu, Dothu. Seorang lelaki tua berjanggut putih di sebelahnya mula-mula menghela nafas lega, lalu menghela nafas panjang. Kakak sangat kuat, saya pasti bisa mengalahkan semua pencuri jahat itu. Feng Zuer, yang melihat kekuatan ilahi, Lan Suerwo dengan matanya sendiri, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri. Namun kata-katanya tidak meringankan kekhawatiran mereka. Mereka mampu menyelamatkan 2 anak dari 3 pencuri jahat. Mereka percaya bahwa kekuatannya pasti sangat tinggi, tetapi dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Seorang gadis kecil, tidak peduli seberapa tinggi dia. Pihak lain adalah kelompok tentara bayaran terkenal dengan kekuatan 100 orang. Pemimpinnya dan 3 wakil pemimpinnya semuanya memiliki tingkat budidaya alam mendalam sejati. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa menolak? Bab 103, Feng Baichuan mengalihkan pandangannya ke belakang Lan Suerwo dan berkata, "Adik laki-laki, kamu terlihat sangat buruk, dan kamu digendong oleh gadis ini. Kamu pasti terluka parah, kan? Saya memiliki beberapa keterampilan medis, mungkin saya bisa menjadi salah satunya tolong. Namaku Yun Che, terima kasih, Ketua Feng, atas kebaikanmu." Yun Che, yang duduk di punggung Lan Suerwo, menjawab dengan sopan. Suaranya membuat mata indah Lan Suerwo melebar, kamu bangun. Petik 2, "Yah, aku bangun ketika kakak perempuan menjemputku." Yun Che berkata sambil tersenyum. Meskipun wajahnya jelek, suaranya akhirnya tidak lagi jadi kosong. Ketika dia jatuh ke langit, dia menggunakan mutiara racun langit untuk dengan cepat menggabungkan lebih dari 30 jenis bahan obat seperti rumput tianfu, bunga nektar, dan sungai gunung biru. Dia dengan cepat melelehkan pil pengembalian surga, dan kemudian menelannya mulutnya. Bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil Huitian sangat menuntut dalam hal kuantitas dan kualitas, tetapi lingkungan pemurnian, kuali, dan metode pemurnian bahkan lebih ketat, bahkan ahli ramuan tingkat tinggi hanya dapat mencapai tingkat keberhasilan pemurnian yang lebih rendah dari 30%. Tetapi dengan cabang Sekte Xiao, rumah harta karun yang sangat besar, dan mutiara racun langit, hal ini tidak menjadi masalah. Maka kamu tetap tidak berkata apa-apa dan biarkan aku menggendongmu sejauh ini. Wajah Lan Suerwo memerah dan dia merasa marah sesaat. Karena ini pertama kalinya dalam hidupku aku digendong di punggung seorang gadis. Sangat nyaman, dan tubuh kakak perempuanku berbau sangat harum. Ketika dia mengatakan ini, dia awalnya ingin mengendus lembut tubuh Lan Suerwo, tapi tiba-tiba ekspresinya membeku, dan dia tertegun. Apakah ini benar-benar pertama kali digendong oleh seorang gadis? Dalam kehidupan ini, memang benar. Tapi, dalam kehidupan di benua Changyun itu, gadis itu, setiap kali dia kembali ke tempatnya, dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membanting pintu bambu sebelum dia lewat keluar. Ketika dia bangun, dia sedang berbaring di tempat tidur yang lembut dan hangat itu. Meskipun dia dalam keadaan koma, dia sepertinya bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang dia bawa dengan tubuh lemahnya sementara dia berlumuran darah.
Satu langkah, dan air mata mengiringi setiap langkah. Lagi dan lagi, mungkin puluhan, mungkin ratusan kali, berkali-kali hingga dia tidak dapat menghitungnya, dan dia tidak berusaha menghitungnya. Satu-satunya hal yang dapat diingatnya dengan jelas adalah bahkan jika dia bisa menjalani dua kehidupan, dia tidak akan pernah mampu membayar utangnya padanya. Karena Tuhan tidak lagi memberinya kesempatan. Tiba-tiba, Lan Suerwo, yang menempel padanya, perlahan berubah menjadi sosok yang hanya muncul dalam mimpi. Kamu, jika bukan karena cederamu, aku akan membuangmu. Lan Suerwo merasa sedikit gelisah. Dia mendengus marah. Saat dia menggendong Yun Che di punggungnya sebelumnya, dia merasa tenang di dalam karena dia mengira Yun Che tidak sadarkan diri. Sekarang setelah dia bangun, sentuhan dekat tubuhnya dan aura maskulin yang samar-samar membuatnya tersipu dan detak jantungnya menjadi sedikit tidak teratur. Kepala klan Feng, bisakah kamu membantu kami menemukan tempat untuk menetap, temanku? Lan Suerwo bertanya pada Feng Baichuan. Tentu saja, silakan ikut dengan saya. Desa kecil ini memang sebuah desa kecil, dengan total hanya beberapa lusin rumah sederhana. Dari mulut Feng Baichuan, dia mengetahui bahwa seluruh keluarga hanya memiliki sekitar 200 orang. Mengenai kedatangan dua orang luar, Lan Suerwo dan Yun Che, orang-orang di sini awalnya waspada, dan kemudian mereka semua menunjukkan kebaikan. Segera, Lan Suerwo dan Yun Che menemukan hal yang aneh pada saat yang sama. Orang-orang yang mereka temui semuanya berada di alam mendalam dasar tingkat 10. Kecuali anak-anak yang belum mengembangkan kekuatan mistik, mereka semua seperti ini. Satu pengecualian, tampaknya tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar adalah batas yang bisa mereka capai. Namun, setelah memasuki alam mendalam, setiap kali Anda melintasi alam besar, akan ada kemacetan yang semakin sulit ditembus. Tetapi dari alam mendalam dasar tingkat 10 hingga alam Suan yang baru lahir, tidak ada hambatan sama sekali. Selama Anda mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam, Anda secara alami akan memasuki alam Suan yang baru lahir. Tapi orang-orang di sini semuanya berhenti di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, yang benar-benar membingungkan Yun Che dan Lan Suerwo. Mengapa ada aura burung Phoenix di sini? Suara Jasmine yang tiba-tiba mengejutkan Yun Che. Phoenix binatang kuno yang legendaris. Itu benar, tanda seru petik 2, ada sedikit kelelahan dalam suara Jasmine. Dia telah memindahkan dirinya sebelum part kekuatan yang mendalam diberikan kepada Yun Che. Meskipun hanya beberapa detik, itu menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwanya dan tubuh Yun Che. Meskipun sangat lemah, tidak ada keraguan bahwa itu adalah auranya. Phoenix, sungguh aneh. Mungkinkah Phoenix, apakah kamu pernah datang ke pesawat tingkat rendah ini sebelumnya? Petik 2, pesawat tingkat rendah. Kata-kata ini membuat hati Yun Che bergetar, dan dia tiba-tiba punya tebakan buruk tentang identitas Jasmine. Dan tanda api di dahi mereka adalah lambang garis keturunan Phoenix. Namun, warna tanda ini sama sekali berbeda dari apa yang diketahui putri ini. Selain itu, tanda garis keturunan Phoenix biasanya bisa disembunyikan. Saat menggunakan api Phoenix mereka akan melakukannya dipaksa untuk muncul ketika mereka kuat, tetapi orang-orang di sini semua memiliki tanda burung Phoenix, seolah-olah mereka tidak dapat bersembunyi sama sekali. Singkatnya, ini sangat aneh. Feng Baichuan membawa Lan Suerwo dan Yun Che ke kabin yang bersih. Kalian berdua, mohon istirahat yang baik di sini. Kami hanyalah klan kecil yang terpencil. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dunia luar, jadi kami hanya bisa mengabaikan kalian berdua. Lan Suerwo dengan hati-hati meletakkan Yun Che di tempat tidur, merasakan diam. Diam lega dalam hatinya. Setelah menarik napas, dia berbalik dan berkata, "Kepala Feng, Anda sangat sopan. Kami sudah sangat bersyukur memiliki tempat seperti itu. Apakah Anda keluarga penjaga warisan Phoenix?" Petik 2, di kali ini, Yun Che tiba-tiba bertanya dengan dingin. Wajah Feng Baichuan yang selalu tenang dan anggun tiba-tiba membeku, dan pupil matanya menyusut secara signifikan. Matanya berubah dengan cepat, memikirkan bagaimana menyangkal dan menghindari. Tetapi setelah beberapa napas, matanya menjadi tenang, dan dia menertawakan dirinya sendiri, penjaga keluarga. Kami tidak pantas mendapatkan gelar seperti itu, kami hanya dibebani dengan dosa dan kutukan, jauh dari dunia. Hanya sebuah keluarga sederhana yang menebus dosanya dari generasi ke generasi. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda tahu bahwa kami berhubungan dengan Phoenix, tapi sepertinya Anda datang ke tempat ini,
dan Anda benar-benar ingin mendapatkan apa yang disebut harta karun. Phoenix, binatang suci iman dari kekaisaran Phoenix ilahi. Lan Suerwo memandang Yunce dan Feng Baichuan dengan wajah terkejut, otaknya sedikit bingung sejenak. Tidak, kamu salah paham. Yunce menarik napas dan mencoba untuk duduk, tetapi seluruh tubuhnya lemah dan lukanya terasa sangat sakit dengan gerakan sekecil apapun. Dia harus menyerah dan berbaring di sana dan berkata, "Aku akan berpikir bahwa kamu mungkin berasal dari relik. Phoenix, kamu melindungi keluarga karena tanda di dahimu. Aku telah menemukan banyak rumor tentang garis keturunan Phoenix. Bentuk tanda di dahimu persis sama dengan tanda garis keturunan Phoenix. Aku tahu, tapi warnanya sedikit berbeda. Kakak perempuanku dan aku datang ke sini. Di sini, aku tidak sengaja jatuh ke sini dari ketinggian dan terluka parah. Sama sekali tidak ada arti lain." Cedera Yunce membuat Feng Baichuan benar-benar percaya padanya kata-kata. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengalami cedera serius. Datang untuk mengingini harta mereka. Kata-kata Yunce membuatnya terkejut beberapa saat, lalu dia kembali tertawa mencela diri sendiri. Tanda Phoenix, warnanya berbeda, ya, warnanya berbeda. Tanda mulia yang awalnya merupakan simbol kekuatan dan darah kini menjadi tanda sedih dan terkutuk. Nenek moyang melakukan kesalahan besar, bagaimana keturunan kita pantas mendapatkannya? Ada kesedihan yang mendalam dalam kata-kata Feng Baichuan, seolah-olah kata-kata Yunce telah benar-benar menyentuh rasa sakit di hatinya, jantung. Segel kutukan, jantung Yunce berdebar kencang. Bagaimana tanda garis keturunan bisa menjadi tanda terkutuk? Tunggu, mungkinkah kekuatan mendalam mereka hanya bisa berhenti di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar karena segel terkutuk yang dikatakan Feng Baichuan? Saya yakin Anda bukan orang jahat, karena saya tidak dapat menemukan perasaan menjadi orang jahat dari Anda. Anda juga menyelamatkan kedua anak saya. Saya harus membalasnya dengan cara apapun. Hanya saja, Feng Baichuan mengeluarkan desah panjang, keluarga kami saat ini sedang dilanda bencana. Jika Anda terus tinggal di sini, bencana tersebut mungkin juga akan menimpa Anda. Oleh karena itu, jagalah baik-baik luka Anda di sini. Yang terbaik adalah menyembuhkan luka Anda sebelum orang-orang jahat itu datang, di sini lagi, lalu pergi. Di sini, karena lain kali orang-orang jahat itu datang lagi, mungkin itu akan menjadi bencana. Dalam perjalanan pulang, dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dari percakapan Lan Suerwo dengan kedua anak itu. Dia berkata dengan bingung, "Kepala klan Feng, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Klan Anda seharusnya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, bukan? Anda telah aman dan sehat selama bertahun-tahun, mengapa Anda menjadi sasaran kelompok tentara bayaran kali ini?" Feng Baichuan melirik keluar jendela dan berkata dengan tenang, "Kamu benar. Klan kami telah ada selama bertahun-tahun dan pernah makmur. Namun, karena dosa hukuman ilahi, klan itu menurun dengan cepat dan telah untuk memilih bersembunyi dari dunia dan bertahan hidup. Saat ini, tempat ini tampak seperti tempat yang sederhana, bahkan tidak sebagus desa kecil yang bobrok. Tapi tidak ada seorang pun yang mengganggu kami selama bertahun-tahun. Karena tempat ini disebut Gunung 10.000 binatang buas, dan segala jenis binatang misterius merajalela, mulai dari yang ganas hingga yang ganas. Ada binatang submisterius, hingga binatang misterius bumi yang menakutkan, dan bahkan 3 binatang misterius surgawi yang menakutkan dikatakan hidup di pegunungan. Ini adalah surga para binatang misterius, dan mereka mengecualikan manusia untuk masuk ke sini, jadi begitu manusia masuk, mereka akan menyerang secara berkelompok. Pada saat yang sama, semakin dalam Anda masuk, semakin tinggi level binatang misterius itu. Dan di sini adalah pusat dari seluruh pegunungan 10.000 binatang. Untuk mendapatkan ramuan misterius dari binatang misterius itu, beberapa manusia mungkin mereka beroperasi di tepi pegunungan 10.000 binatang, tetapi kecuali para ahli yang tak tertandingi itu, tidak ada yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mencapai area ini, dan para ahli tak tertandingi yang memiliki kemampuan ini tidak akan repot-repot datang ke tempat seperti itu. Tapi, sepertinya tidak ada binatang misterius di dekat sini. Yunce mengerutkan kening. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari, apakah itu karena aura burung Phoenix? Itu benar, Feng Baichuan mengangguk, sejujurnya, di balik tempat ini terdapat warisan burung Phoenix yang telah kami jaga selama beberapa generasi, di mana aura yang ditinggalkan oleh burung Phoenix tetap ada.
Meskipun auranya lemah, auranya tetap ada sepanjang tahun. Siapa di antara binatang misterius di dunia ini yang dapat menahan tekanan dari binatang purba? Siapa yang berani mendekat? Begitu. Yun Ce mengangguk perlahan, dengan ekspresi sedikit terharu di wajahnya. Di sini sebenarnya ada warisan Phoenix. Apalagi nafas Phoenix tetap ada sepanjang tahun. Penjelasan terbaiknya adalah ada sesuatu yang ditinggalkan Phoenix dalam warisan Phoenix ini. Apa sajakah yang ditinggalkan oleh binatang mitos kuno? Memikirkan hal ini saja, darah di sekujur tubuh Yun Ce mulai mendidih. Bisa dibayangkan betapa besar sensasi yang akan ditimbulkan jika berita bahwa ada reruntuhan Phoenix di sini menyebar. Kalau begitu, bagaimana orang-orang jahat yang ingin merebut benda yang kamu lindungi itu bisa masuk? Tanya Yun Ce. Sangat mustahil bagi kelompok tentara bayaran biasa untuk memiliki kemampuan melawan binatang spiritual, apalagi binatang bumi, apalagi 100 orang, bahkan jika skalanya diperluas 10 kali lipat, jika mereka bertemu dengan binatang bumi, mereka pasti akan dikalahkan sepenuhnya, tentara dihancurkan. Jika kita melangkah jauh tanpa bertemu dengan binatang spiritual atau binatang bumi, itu akan menjadi lebih mustahil mengingat kepadatan binatang misterius di pegunungan 10.000 binatang ini. Saya tidak tahu. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, lebih dari siapapun, saya ingin tahu bagaimana mereka sampai di sini. Mungkin inilah nasib yang pantas kita terima. Mungkinkah mereka juga bisa terbang ke ketinggian yang jauh dengan bantuan binatang terbang misterius? Yun Ce merenung, tapi langsung menolak dugaan ini. Ada begitu banyak binatang misterius di pegunungan 10.000 binatang ini, termasuk sejumlah besar binatang misterius terbang, bahkan jika Anda mengendalikan binatang misterius terbang biasa, mustahil untuk masuk. Binatang buas misterius seperti Storm Eagle dan Giant Snow Eagle, yang bisa mencapai ketinggian beberapa ribu atau bahkan 10.000 meter, bisa melakukan ini, tapi karena kemampuannya yang mengerikan dalam mengendalikan udara, jumlah yang bisa dikendalikan oleh manusia terlalu kecil. Bahkan cabang dari Sekte Xiao, sekte terkuat di kota bulan sabit, hanya memiliki satu, jadi bagaimana sekte itu bisa dimiliki oleh kelompok tentara bayaran biasa? Bab 104, biarkan aku melihat lukamu. Selama tidak terlalu aneh, aku bisa mengatasinya. Feng Baichuan berjalan ke tempat tidur dan menghela nafas. Namun, Yun Ce menggelengkan kepalanya, tidak, aku bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi cedera ini sendiri, jadi jangan khawatir. Kamu berada dalam krisis besar sekarang. Pasti ada banyak hal yang kamu, pemimpin klan, lakukan, perlu dilakukan, jadi jangan khawatirkan kami. Feng Baichuan tidak memaksa dan mengangguk, oke, kalian istirahat yang baik di sini dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi kami saja. Saya harap orang-orang jahat itu bisa datang nanti. Feng Baichuan membuka pintu dan pergi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Keluar, Yun Ce menyentuh dagunya dengan tangannya dan berpikir keras. Apakah lukamu benar-benar baik-baik saja? Kamu pernah jatuh dari tempat yang tinggi sebelumnya? Lan Suerwo bertanya dengan cemas. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan ekspresi santai dan berkata sambil tersenyum, saya ingat saya memberitahu kakak perempuan saya sebelumnya bahwa saya adalah seorang dokter ajaib. Bagi seorang dokter ajaib, luka kecil ini bukanlah apa-apa. Luka di tubuhnya bukanlah apa-apa. Kepada yang lain, itu pasti cedera serius, tapi di matanya, itu hanya bisa dianggap cedera ringan. Dokter ajaib, bahkan jika Anda benar-benar seorang dokter ajaib, bagaimana mungkin Anda bahkan tidak mengambil nyawa Anda? Memikirkan Yun Ce menyelamatkan nyawanya 2 kali berturut-turut, mata Lan Suerwo menjadi sedikit merah. Bagaimana jika Anda benar-benar mati? Aku tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidup ini. Haha, Yun Ce tertawa, Yuanba benar sekali. Kakak perempuan senior sungguh terlalu baik. Awalnya, akulah yang menyebabkan kakak perempuan senior, jadi aku harus menjaga diriku sendiri. Hanya aku yang harus disalahkan, tapi sekarang kakak senior menyalahkan dirinya sendiri. Mata Lan Suerwo berkedip sedikit, dia menggigit bibirnya, dan berkata dengan lembut, saudara muda Yun, jangan seperti sebelumnya lagi di masa depan, oke? Sebenarnya aku punya banyak senjata pelindung di tubuhku, jadi aku tidak akan mudah terluka. Jika hal serupa terjadi lagi, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku di depanku, lindungi saja dirimu sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Kamu tidak begitu menghargai hidupmu. Jantung Lan Suerwo berdetak kencang.
Tidak, aku sangat menghargai hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku mati kapanpun. Hanya saja, Yun Ce menutup matanya untuk mencegah Lan Sueruo melihat emosi mendalam di matanya. Duka yang menggugah, aku pernah merasa malu pada gadis yang paling baik padaku. Pada akhirnya, dia mati di pelukanku karena aku. Rasa sakit saat itu, kurasa sudah berlalu. Aku bisa jangan lupakan itu bahkan dalam 10 kehidupan. Sejak hari itu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan gadis yang baik padaku terluka lagi. Tidak akan pernah. Petik 2. Gadis, itu seharusnya bukan istrimu yang sekarang, kan? Lan Sueruo menatap Yun Ce, matanya menunjukkan kerumitan yang bahkan dia tidak mengerti. Tentu saja tidak, tapi dia cukup baik padaku. Jadi aku harusnya cukup baik padanya, memikirkan Xia Qingyue. Yun Ce tersenyum lembut. Beberapa hari yang saya habiskan berbagi ranjang dengannya, meskipun hanya berumur pendek, masih merupakan kenangan yang sangat indah. Hanya saja di kemudian hari, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi, namun sebagai seorang istri, dia tertanam kuat di hatinya. Karena ini adalah istri pertamanya dalam 2 masa kehidupan, meski berstatus suami istri, namun sebenarnya mereka belum menikah. Adik Yun, kamu baru berumur 16 tahun. Bukan, hanya kamu menikah di usia yang begitu muda, tapi ada juga gadis yang meninggal karena kamu. Mungkin ada gadis lain yang disakiti olehmu. Sungguh pria yang bersemangat. Aku sering melihatmu, dan ini pertama kalinya aku melihatmu di usia yang begitu muda. Lan Sueruo berkata sambil tersenyum. Dia tahu identitas istri Yun Ce dengan sangat baik. Karena dia melakukan perjalanan khusus ke kota Bulan Sabit untuk menyelidiki segala sesuatu tentang Yun Ce beberapa hari yang lalu, semua orang di kota Liu Yun sudah mengetahui bahwa istrinya Xia Qingyue adalah murid Istana Abadi Awan Beku. Itu juga membuat keluarga Xia menjadi raksasa terbesar di kota Liu Yun, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Lagi pula, di antara 4 sekte besar, Frozen Cloud Asgard memiliki murid paling sedikit, dan terkenal karena melindungi kekurangannya. Yun Ce tersenyum, tanpa berkomentar, dan bertanya, apakah kakak senior mempunyai seseorang yang dia sukai sekarang? Petik 2. Aku, tentu saja tidak. Kakak senior tidak akan sepertimu, main-main dengan wanita di usia yang begitu muda. Lan Sueruo mengerucut bibirnya dan berkata tertawa. Untung saja tidak, kalau tidak aku akan sangat sedih. Yun Ce menghela nafas lega, dan bahkan ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Petik 2. Kamu anak kecil, bukan tidak adil untuk mengatakan bahwa kamu sedang jatuh cinta. Lan Sueruo mengangkat ujung hidungnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Kemudian dia mengangkat pipinya yang indah, dengan sedikit kerinduan di ekspresinya. Kakak perempuanmu, aku akan menikah dengan seorang pahlawan yang bisa menaklukkan dunia di masa depan. Anak laki-laki sentimental sepertimu bukanlah kesukaanku sama sekali, apalagi kamu sudah menikah. Yun Ce, istirahat yang baik. Xiao Xue terlalu lelah karena terbang sebelumnya dan kekuatannya habis. Dia mungkin harus tidur sebentar. Ketika bangun, kita bisa pergi dari sini. Adapun orang-orang di sini, saya telah berjanji kepada kedua orang kecil itu bahwa saya akan membantu mereka sesuai kemampuan saya. Petik 2. Setelah berbicara dengan Yun Ce beberapa patah kata, saya jelas merasa bahwa dia menjadi lebih dan lebih semakin lelah saat dia berbicara, jadi aku berhenti mengganggu mereka. Dia berjalan keluar dan menutup pintu dengan lembut. Apakah kamu tertarik dengan apa yang mereka lindungi? Jasmine tiba-tiba berkata begitu Lan Sueruo pergi. Tentu saja, Yun Ce menutup matanya dan berkata, karena ada aura burung phoenix, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh burung phoenix. Phoenix binatang suci kuno, bahkan jika itu adalah bulu burung, itu adalah dari tingkat dewa. Sekarang jika orang luar menemukan tempat ini, bahkan jika mereka gagal mendapatkan benda yang mereka lindungi, kemungkinan besar mereka akan menyebarkan berita tentang tempat ini, dan pada saat itu, kita tidak tahu ke tangan siapa tempat ini akan jatuh. Bagaimana benda-benda milik binatang purba bisa disentuh oleh manusia? Jasmine mendengus dengan nada menghina dan berhenti berbicara, seolah itu adalah peringatan bagi Yun Ce. Dalam keheningan, Yun Ce memeriksa luka di tubuhnya, lalu membenamkan dirinya ke dalam mutiara racun langit. Dia dengan cepat menemukan lebih dari selusin bahan obat yang ingin dia temukan. Setelah meleburnya sebentar, dia mendapat massa agar-agar hitam.
Dia mengoleskan zat tersebut secara merata di bahu kirinya, lalu menutup matanya dan segera tertidur lelap. Ketika Yun Ce bangun lagi, hari sudah keesokan paginya, dia terbangun oleh suara-suara kacau yang datang dari luar. Petik 2. Jika kamu bijaksana, segera buka formasi penyegelan di gunung belakang. Kamu adalah keluarga penjaga di sini, jadi kamu harus punya cara untuk membukanya. Jangan bersulang atau makan sebagai hukumannya. Kasar sekali dan suara kesal, bercampur dengan sangat ganas dan mengancam. Formasi penyegelan itu selalu ada. Kami tidak tahu apa itu. Apalagi cara membukanya. Kami hanyalah klan kecil yang tinggal di sini dalam pengasingan. Jika memang ada harta karun, bagaimana klan kami bisa direduksi menjadi seperti ini? Itu adalah suara Feng Baichuan. Hahaha, apa menurutmu kami ini anak-anak berusia 3 tahun? Percayakah kamu kebohonganmu? Hari ini kapten dan wakil kapten kita datang sendiri. Jika kamu terus meremehkanku, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Suara-suara ini, mungkinkah? Yun Ce dengan cepat duduk dari tempat tidur. Bahu kirinya masih terasa sakit parah dan gerakannya tidak fleksibel. Namun, itu jauh lebih baik dari kemarin, dan luka besar dan kecil di tubuhnya hampir sembuh. Di tengah jalan, tubuh saya tidak lagi lemah seperti kemarin, dan setidaknya saya bisa berjalan dengan normal. Saat dia hendak bangun dari tempat tidur, pintu kamar dibuka. Lan Suerwo bergegas masuk. Melihat Yun Ce sudah bangun, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Adik laki-laki Yun, ini buruk. Si hitam itu kelompok tentara bayaran iblis sebenarnya lebih dari 100 orang datang hari ini, benar-benar memblokir pintu masuk ke desa." "Kenapa begitu cepat?" Yun Ce mengerutkan kening. Kepala klan Feng dan yang lainnya juga lengah. Sekarang seluruh klan dalam keadaan siaga. Ekspresi Lan Suerwo penuh kecemasan. Pada saat ini, raungan keras lainnya datang dari luar. "Apakah keindahan kecil itu ada di sini bersamamu kemarin?" "Tidak ada harta karun. Tidak apa-apa. Serahkan keindahan kecil itu kepadaku dulu. Biarkan tuan-tuan bersenang-senang dulu. Mungkin, aku lupa tentang harta karun itu. Hahaha." Tawa cabul terdengar dari kejauhan. Alis Yun Ce menyatu. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok tentara bayaran yang disebut Iblis Hitam ini tiba-tiba menyerang dengan sangat mendesak. Jelas, mereka tidak yakin apakah ada harta karun di sini sebelumnya. Dalam hal budidaya kekuatanku yang dalam, siapapun dengan pikiran normal dapat mengatakan bahwa meskipun ada harta karun, itu tidak akan jauh lebih baik. Tapi Lan Suerwo bertarung melawan 3 orang dari kelompok tentara bayaran ini kemarin, dan kemunculan Lan Suerwo cukup mengejutkan mereka. Mereka datang ke sini dengan tergesa-gesa bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk Lan Suerwo. Saya takut satu langkah di malam hari akan membuatnya lari. Orang-orang jahat ini. Lan Suerwo menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya penuh amarah. "Adik laki-laki Yun, kamu terluka, tetaplah di sini dengan baik. Jangan keluar, aku akan memberi mereka pelajaran." Jika Lan Suerwo, bahkan jika ketiga orang itu terbunuh kemarin, mereka tidak akan sabar untuk menyerang. Yun Ce tidak bisa menyalahkan Lan Suerwo. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis dengan hati yang lembut. Dia meraih Lan Suerwo dan bertanya dengan alis terangkat, "Kultivasi macam apa yang dimiliki orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini?" Tampaknya standar untuk bergabung dengan grup ini adalah semua orang berada di tingkat dasar atau lebih tinggi. Yang memiliki kekuatan mendalam paling rendah juga berada di tingkat pertama tingkat dasar. Ada lebih dari 80 orang di tingkat pertama hingga kelima level, dan ada 3 orang di level kelima atau lebih. Ada lebih dari 10 orang, dan ada 4 orang, yang seharusnya menjadi kapten dan wakil kapten mereka, dan mereka telah mencapai alam misterius sejati. Lan Suerwo mengerutkan kening. Tidak mungkin barisan seperti itu dapat dilawan oleh orang-orang seperti Feng Baichuan yang hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Alam mendalam sejati. Yun Ce menarik napas sedikit dan memegang tangan Lan Suerwo sedikit lebih erat. "Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Kamu baru saja mendengar teriakan mereka. Saat mereka datang kali ini, itu mungkin menargetkanmu. Belum lagi lebih dari 100 orang di alam baru lahir, beberapa pemimpin alam Zhengxuan saja berada di luar kemampuan kita." Petik 2. Mereka telah sepenuhnya memblokir pintu masuk ke desa. Bahkan jika mereka mau, aku tidak bisa melarikan diri, dan mungkin aku hampir tidak bisa menghadapinya.
Lan Suerwo berkata sambil mengulurkan tangan dan melepas rantai manik di lehernya. Untuk sesaat, aura energinya yang dalam memenuhi mata Yun Ce yang terkejut. Matanya dengan cepat mawar, mutiara di kalung ini disebut manik Xuanzuo. Memakainya dapat menekan kekuatan misterius pemakainya sebanyak 5 tingkat. Budidaya kekuatan mendalamku yang sebenarnya berada di alam misterius sejati. Tingkat 3, mereka tidak bisa menyakitiku semudah itu. Yun Ce sedikit terkejut dengan perubahan kekuatan Lan Suerwo. Alam mendalam sejati tingkat ketiga berusia 18 tahun. Ini adalah tingkat menakjubkan yang benar-benar berbeda dari Xiao Luocheng, jenius nomor 1 di kota bulan sabit. Dia terkejut, kakak senior, kenapa kamu? Saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian orang lain, itu sebabnya saya memilih ini. Singkatnya, Anda tetap di sini, dan saya akan menemukan cara untuk mengambil kamu keluar dari sini. Lan Suerwo setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, tetapi ditarik kembali oleh Yun Ce lagi. Bahkan jika kakak senior memiliki kekuatan alam mendalam sejati, lawannya adalah 4 alam mendalam sejati. Mungkin level rata-rata mereka masih lebih tinggi darimu. Jika tidak ada jalan keluar, aku akan pergi bersamamu. Bab 105, lembah sempit yang dibentuk oleh 2 tembok gunung menjadi satu-satunya pintu masuk dan keluar desa kecil ini yang terisolasi dari dunia. Saat ini, satu-satunya pintu masuk dan keluar tersebut diblokir dengan kuat oleh sekelompok orang yang memancarkan aura serigala liar di atas tubuh mereka. Pria itu memandangi kerumunan yang ketakutan di depannya dengan tatapan garang dan ekspresi wajah yang lucu. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, ini hanyalah desa kecil biasa. Tidak ada yang disebut harta karun, apalagi orang yang kamu cari. Feng Baichuan mengepalkan tinjunya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan amarahnya meledak keluar. Salah satu dari orang-orang jahat di depan mereka akan lebih baik daripada siapapun di klan mereka. Ini adalah sekelompok orang jahat yang tidak memiliki peluang untuk mereka lawan. Desa kecil biasa, hahaha, desa kecil biasa akan berada di tengah pegunungan 10.000 binatang. Menjaga formasi penyegelan yang aneh. Menurutku kamu jelas-jelas adalah keluarga penjaga yang layu. Mengikuti ledakan tawa, dari kelompok tentara bayaran setan hitam, seorang pria parubaya yang mengenakan topi hitam dan wajah seram berjalan keluar. Di belakangnya ada 3 orang, semuanya dengan senyum sinis di wajah mereka, dan tubuh mereka melepaskan aura energi yang sangat kuat yang membuat Feng Baichuan menjadi pucat. Dia melihat ke samping ke arah Feng Baichuan dan mencibir, saya adalah pemimpin di sini. Pemimpin kelompok tentara bayaran setan hitam, setan hitam. Kami sama sekali tidak tertarik membunuh sampah. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, selama kamu bersikap, serahkan harta dan keindahan itu. Aku berjanji kepadamu atas nama pemimpin bahwa aku akan pergi dengan tamparan di pantat dan aku tidak akan menyentuh siapapun di sini. Jika kamu tidak berani menunjukkan penghargaan lagi, iblis hitam memutar-mutar taring serigala tebal di tangannya. Stick. Dia berkata sambil tersenyum garang, kamu dan kami tidak keberatan membunuh ratusan orang lagi. Gelombang jeritan rendah yang menakutkan datang. Dan orang-orang di belakang Feng Baichuan semuanya tampak marah dan ketakutan. Beberapa anak menyusut di depan ibu mereka. Dalam pelukanku, aku menangis ketakutan. Beberapa orang tua gemetar di atmosfer dan terus meraung, kamu pencuri jahat, kamu pasti akan mendapat balasan. Feng Baichuan mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu mengatakan tidak, maksudmu tidak. Formasi penyegelan itu, bahkan tidak kami. Kamu tahu apa itu? Bahkan jika kamu membunuh kami semua, kami tidak akan tahu. Petik 2. Oh, kamu cukup tangguh. Tampaknya kamu tidak akan jujur tanpa sedikit darah. Tidak masalah, kami punya banyak waktu untuk menemanimu pelan-pelan. Mainkan. Iblis hitam itu tersenyum galak dan menatap ke arah seorang pria parubaya yang membawa kapak di belakangnya. Heizi, didik mereka. Pukul mereka sampai mati atau potong mereka sesuai keinginanmu. Oke, Kapten. Pria bernama Heizi itu berdiri dengan parang di bahunya. Dia memegang parang dengan sikap arogan dan menjilat sudut mulutnya. Matanya yang menghina seperti melihat sekelompok semut. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ayolah, kakek. Mendidikmu. Setelah mengatakan itu, dia menebas Feng Baichuan dengan pedangnya. Jangan sakiti pemimpin klanku. Ketiga lelaki tua di belakang Feng Baichuan bergegas keluar pada saat yang sama dan menghadapi Heizi bersama-sama. Ketiga lelaki tua ini semuanya berada di alam Nas Chen Xuan tingkat ke-10, dan bersama dengan Feng Baichuan,
tidak mungkin mereka bisa menandingi Heizi, yang berada di alam Suan baru lahir tingkat ke-6. Tebasan pertama Heizi, energi pedangnya yang mendominasi, langsung menembus pertahanan misterius lelaki tua pertama itu, dan menimbulkan bekas darah panjang di dada kirinya. Parang, Heizi mencibir, dan kekuatan pisaunya menjadi semakin kejam. Karena dia bukan dari sekte, dia secara alami tidak memiliki keterampilan misterius apapun, dan keterampilan misteriusnya juga berada pada level terendah. Tetapi tingkat kekuatan misteriusnya ada di sana. Bahkan tanpa menggunakan keterampilan mistik, dia dapat dengan mudah menghancurkan Feng Baichuan dan yang lain. Begitu keterampilan itu keluar, rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Dimanapun bilahnya bersentuhan, itu meninggalkan luka pada ketiga orang tua itu. Lalu tiba-tiba menendang Feng Baichuan dengan keras di perut bagian bawah, menendangnya secara langsung. Lebih dari 3 kaki jauhnya, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Pemimpin klan, ayah, Feng Zuer dan Feng Xianer bergegas keluar dari pelukan Feng Chaiyun sambil menangis, melemparkan diri ke arah Feng Baichuan, menarik tubuhnya dan menangis dengan keras. Ketiga lelaki tua itu semuanya jatuh ke tanah. Luka mereka mengeluarkan banyak darah, wajah mereka penuh keputusasaan. Hehe, kedua bocah nakal ini adalah anak-anakmu, kan? Heizi menyeret pisaunya dan berjalan menuju Feng Baichuan selangkah demi selangkah, dan diam-diam berkata, kalau begitu aku ingin melihat. Setelah aku mencungkil mata putrimu, apa yang akan terjadi pada putrimu? Mata putrinya, apakah kamu masih begitu tangguh? Setelah mengatakan itu, dengan pupil Feng Baichuan yang menyusut drastis, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih Feng Xianer yang ketakutan. Berhenti, omelan marah tiba-tiba datang dari samping. Di saat yang sama, cahaya pedang seputih salju terbang seperti meteor. Reaksi Heizi cepat, dia dengan cepat menghentikan tangannya dan mundur dengan panik. Ayo! Salju pedang panjang putih yang diukir dari batu giok secara akurat menusuknya di tempat dia berada pada saat terakhir, membuatnya takut hingga berkeringat dingin. Kemudian, siluet seputih salju jatuh, mencabut pedang giok di tanah, dan mengarahkannya langsung ke Heizi, dengan mata dingin dan marah. Saat Lan Suerwo muncul, terdengar desahan keras dan suara menelan dari kelompok tentara bayaran setan hitam. Mereka semua memandang Lan Suerwo dengan tatapan kosong, mata mereka lurus, mata mereka melotot, ekspresi mereka kusam, dan kebanyakan dari mereka meneteskan air liur tanpa menyadarinya. Resimen, pemimpin, itu dia, pria kapak kemarin berkata dengan penuh semangat kepada iblis hitam, aku tidak berbohong padamu, kan? Dia tampak seperti peri, mata iblis hitam sudah menatap pada bosnya, bahkan tangannya mulai gemetar, dia menelan ludahnya dan mendesis, cantik. Cantik sekali, ada wanita cantik di dunia ini, tidak. Wanita yang pernah bermain denganku sebelumnya sama seperti dia. Aku bahkan tidak bisa menontonnya. Kita harus mendapatkan wanita ini. Jika aku bisa tidur dengan wanita seperti itu selama 1 malam, hidupku tidak akan sia-sia. Petik 2. Hei, sekarang dia sudah keluar, bukankah dia sudah menjadi milikmu? Dengan menyanjung, tetapi meskipun dia terlihat muda, kekuatannya yang dalam telah mencapai alam terdalam yang sebenarnya. Mungkin diperlukan sedikit usaha bagi pemimpin untuk menerimanya. Saya, Heihu, Nigi, dan Heilang di alam Zhengxuan, dengan lebih dari 100 saudara, bagaimana kamu masih bisa menemukan sedikit kecantikan? Hahaha, Heimo menggosok tangannya dan tertawa terbahak-bahak, dengan matanya yang hangat, seolah Lan Suerwo sudah menjadi miliknya. Apa yang ada di dalam tas? Heizi, mundurlah, si cantik kecil ini, aku akan datang menemuimu secara pribadi. Petik 2. Heizi mundur dengan patuh. Semua orang di kelompok tentara bayaran setan hitam memandang Lan Suerwo dengan mata terbuka lebar, tetapi mereka hanya bisa menelan air liur mereka. Wanita seperti itu pasti hanya dinikmati oleh iblis hitam saja, dan hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah berfantasi tentang hal itu. Hei cantik, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Iblis hitam berkata dengan menggoda sambil memegang tongkat dan memperlihatkan gigi kuningnya yang menjijikkan. Aura energi dalam yang terpancar dari iblis hitam membuat Lan Suerwo sedikit mengernyit. Dia berada di alam mendalam sejati tingkat ketiga dan tidak lebih lemah darinya sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam, tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, kamu adalah kelompok tentara bayaran,
kamu hanya melakukan sesuatu berdasarkan komisi, bukan kelompok bandit. Jika kamu melakukan ketidakadilan, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ini bukan tempat yang seharusnya, pergi sekarang. Melihat Lan Suerwo dari jarak dekat, keabadian dan kemuliaan samar yang menerpa wajahnya membuat tulang iblis hitam terasa mati rasa. Dia menelan ludah lagi dan berkata dengan senyum cabul, "Ayo keluar dari sini." "Sangat mudah untuk berbicara, mudah untuk berbicara," si cantik berkata, "masalah ini akan mudah ditangani. Selama si cantik setuju untuk kembali bersamaku dan menjadi istri pemimpin, aku, iblis kegelapan, berjanji untuk segera pergi dan tidak pernah datang ke tempat ini seumur hidupku. Bagaimana menurutmu, cantik, sombong?" Petik 2 tanda seru. Lan Suerwo berteriak dengan marah, dan segera menyadari bahwa keduanya tidak cocok untuk digunakan. Dia menjadi semakin marah, mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada orang-orang jahat ini, dan langsung menikam iblis hitam dengan pedang untuk meringankan situasi saat ini. Dalam krisis ini, satu-satunya cara yang terpikir olehnya adalah mengalahkan iblis hitam, lalu membajaknya dan memaksa kelompok tentara bayaran iblis hitam mundur. Iblis hitam tidak menyangka bahwa Lan Suerwo akan tiba-tiba mengambil tindakan, dan buru-buru melambaikan tongkatnya untuk melawan. Untuk sesaat, dia terpaksa panik oleh pedang Lan Suerwo beberapa kali berturut-turut. Pedang Lan Suerwo ditutupi dengan cahaya keemasan, dan bayangan pedang itu indah dan cepat, yang membuat iblis hitam terpesona. Dia hanya mendengar 2 suara, cici, dan baju besi ringan di tubuhnya langsung terpotong di 2 tempat, dan bahkan energi hitam pelindung dibelah. Sepotong besar daging langsung terbang keluar. Para tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran iblis hitam semuanya tercengang. Gadis ini, yang terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun, benar-benar melukai pemimpin mereka, iblis hitam, hanya dengan satu gerakan. Iblis hitam dapat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam gerakan ketiga, tingkat alam mendalam sejati. Setelah menerima pukulan keras dari pedang, kemarahan iblis hitam pun melonjak. Dengan raungan yang keras, dia mengayunkan tongkat di tangannya, dan tiba-tiba 3 bentuk seperti ular melintas dengan aneh di tongkat itu. Guntur dan kilatan petir melepaskan kekuatan berbahaya dalam suara, mendesis. Sihir petir. Lan Suerwo sedikit terkejut. Pemimpin kelompok tentara bayaran biasa sebenarnya memiliki sihir petir. Tarian guntur ular gila. Gada besar itu membentuk busur besar dengan kilatan guntur dan kilat, sepenuhnya menutupi posisi Lan Suerwo. Lan Suerwo tidak bisa menghindarinya, dan cahaya keemasan di tubuh pedang Daseng benar-benar menghadapnya langsung dengan pedangnya. Ding! Percikan terbang kemana-mana, dan pedang giok Lan Suerwo langsung bengkok tajam. Kekuatan kekerasan mendorong Lan Suerwo mundur, tetapi begitu jari kakinya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke arah iblis hitam itu lagi. Jauh di dalam matanya yang indah, cahaya keemasan melintas, dan dari mulutnya, dia mengeluarkan erangan pelan yang hanya bisa didengar olehnya. "Kaisar, Raja, Pedang." Karena menundukkan iblis hitam ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis, Lan Sue jika tidak ada alasan untuk melakukan reservasi, keterampilan misterius terkuatnya akan langsung menuju ke iblis hitam. Saat pedang ditusukkan, mata Yun Ce tiba-tiba bergetar, karena pedang di tangan Lan Suerwo membawa kekuatan pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jelas itu hanya tusukan pedang yang biasa-biasa saja, tetapi kekuatan pedang itu sangat ganas dan mendominasi. Dengan kesombongan yang tidak tahu malu, seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia, sombong, tak terkalahkan, dan tak tertahankan. Tarian guntur ular gila, begitu kuat sehingga iblis hitam tidak menyangka bahwa Lan Suerwo dapat melakukan serangan balik begitu cepat setelah memblokir tarian guntur ular gila. Dia dengan cepat mengambil gada dan memblokirnya di depannya, dengan ujungnya pedang diarahkan ke arah serigala. Pada saat tongkat itu berada di atas tongkat, ekspresi iblis hitam tiba-tiba berubah, karena ada kekuatan luar biasa pada tongkat itu yang tidak dapat dia tolak. Dengan suara, ding, tubuhnya mundur dengan keras, dan taring serigala di tangannya tongkat itu terguncang dan terbang jauh, tapi kekuatan pedang Lan Suerwo tidak melemah sama sekali. Ujung pedang menembus bahu kiri iblis hitam, memotong energi pelindungnya yang dalam seperti tahu, dan kabur darinya. Bahu belakangnya menembus, dan langsung membuat lubang transparan di bahunya. Bersambung.